Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh satu sukacita karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada pagi hari yang indah ini, Kamis 19 Oktober 2023. Semoga Bapak Ibu dan saudara sekalian senantiasa ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, sungguh kami mengucap syukur atas segala anugerah pemeliharaan Tuhan. Kami kembali boleh menikmati hari-Mu yang baru pada saat ini, ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih ya Tuhan, jika sampai dengan saat ini Engkau senantiasa memelihara seluruh kehidupan kami. Sebelum kami akan bersama-sama memulai segala kegiatan, usaha pekerjaan dan rutinitas kami sepanjang hari ini, kami rindu ya Tuhan, Bapa boleh memberkati kami sekalian dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menerangi setiap jejak langkah kami, dimanapun keberadaan kami sepanjang hari ini. Anugerahkan kami roh hikmat kebijaksanaan ya Bapa, sehingga hati kami hanya boleh tertuju hanya kepada kebenaran firman-Mu. Inilah seru permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan mendasari ke perenungan kita pada pagi hari ini, yang pertama terambil dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kemudian firman Tuhan yang kedua yang disiapkan bagi kita terambil dari Roma 2 ayatnya yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikian Bapak Ibu, 2 ayat dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dengan tema upah menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pekerja yang telah menyelesaikan tugasnya, tentu ia berhak dan berharap akan mendapatkan upah dari tuannya yang mempekerjakan mereka. Demikian juga dalam firman Tuhan, kita akan melihat orang-orang yang menerima upah dari Tuhan. Itu ada yang menerima hanya sebagian, ada yang menerima penuh, dan bahkan ada juga yang tidak menerima upah sama sekali. Setiap perkara di dalam kehidupan kita menunjukkan seperti apa respon hati kita terhadap Tuhan. Misalnya ada orang yang di dalam kehidupannya itu tidak menghormati Tuhan, atau juga ada yang kurang hormat kepada Tuhan, atau bahkan mereka ada yang menghormati Tuhan dengan sepenuh hatinya. Menghormati Tuhan adalah suatu kunci yang penting untuk kita dapat menerima berkat-berkat Tuhan. Orang-orang yang menghormati Allah akan dihormati juga oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam firman Tuhan, ketika Yesus sedang berada di rumah Simon di Betania,
pada waktu itu menjelang peringatan hari Paskah, ketika Yesus sedang duduk makan, seorang wanita mendekati dia dengan membawa sebuah botol minyak berisikan minyak murni, minyak narwastu, yang kita tahu minyak itu sangat mahal harganya. Harga minyak narwastu yang dibawa oleh perempuan itu ditaksir bisa setara dengan gaji selama 1 tahun dari seorang pekerja biasa pada saat itu. Setelah perempuan itu membasuh kaki Yesus, lalu kemudian perempuan itu mengelapnya dengan rambutnya, lalu kemudian ia memecahkan tutup botol minyak narwastu yang dibawanya dan menuangkannya ke kepala Yesus. Wanita itu begitu menghormati Yesus dengan mengurapinya dengan minyak yang sangat mahal harganya. Akan tetapi apa yang diperbuat oleh wanita itu tidak sepenuhnya dipandang baik dan juga mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Bagi Allah, orang-orang yang tidak menghormatinya dianggap sebagai orang yang tidak pantas untuk dipedulikan. Ini berarti kebutuhan dan doa-doanya itu juga tidak akan diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menegur orang-orang yang menghormati Dia, tetapi Dia memuji mereka dan meneruskan penghormatan kepada Bapa yang mengutusnya. Yesus tidak mencari penghormatan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi Ia memberi contoh dan juga menjadi teladan bahwa prinsip penghormatan bagi orang-orang yang kepadanya ketika Ia diutus kepada mereka. Jika kita mencari Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan berkat-Nya setengah-setengah kepada kehidupan kita, atau juga bahkan tidak sama sekali, tetapi semuanya akan Tuhan tambahkan bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam kehidupan kita, hendaklah misi utama kita adalah untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Sekali lagi, misi utama kita adalah untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus dan juga juru selamat bagi kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Kita harus mencintai Sang Pemberi berkat. Tuhan ingin agar kita memprioritaskan Tuhan, maka semuanya akan Tuhan tambahkan bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas taburan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, semakin hari Tuhan menganugerahkan kami hati yang semakin taat hanya kepada kebenaran firman-Mu saja. Biarlah semakin hari kami boleh menjadi anak-anak yang semakin setia. Terlebih kami menjadikan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, sebelum kami akan bersama-sama memulai segala aktivitas, kegiatan, dan setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara kami dari setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala kuasa mara bahaya. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami, sehingga dimanapun kami berada, pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah mempersiapkan diri untuk kami bersama-sama akan memulai segala sesuatu kegiatan kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan curahkan bagi kami seluruh jemaat. Anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa,
yang senantiasa memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat berkarya, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara, menjaga kehidupan kita sekalian. Shalom.